judi online, judi online, judi online, judi online, judi online. judi online. Video dari artis Wulan Guritno yang diduga mempromosikan. DIY membantah bahwa pelapor kasus judi online yang tengah ditanganinya adalah bandar seperti Yang diduga mempromosikan judi online. Dalam video ini Wulan Guritno mengenalkan sebuah game online yang sudah terakreditasi sebagai situs. Judi online yang tengah ditanganinya adalah bandar seperti informasi yang beredar di media sosial. Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro menyebut sebanyak 960.000 mahasiswa dan pelajar terlibat dalam judi online. Masa depan yang cerah dapat hilang hanya karena satu langkah yang salah. Kok bisa aku kalah? Gak mungkin aku kalah. Kok bisa aku kalah? Kesuksesan bukanlah milik orang yang pintar, namun kesuksesan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hasan Abdul Rabbani, asal Surabaya, Jawa Timur. Saya merupakan siswa aktif di SMA Progresi Bumi Solawan, dan saya bangga menjadi bagian dari Duta Pelajar SMA 2025. Karena saya akan menjadi bagian dari perubahan. Namun, saudara-saudara sekalian, saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia saat ini sedang mengalami darurat judi online. Menurut data dari PPATK mengatakan bahwa sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif dari situs judi online. Dan mirisnya lagi, rata-rata pengguna tersebut adalah para remaja yang menyebabkan kerugian hampir sekitar ratusan triliun rupiah. Dampaknya sangat luar biasa. Banyak dari para korban yang kehilangan hartanya, terlilit hutang, bahkan mengakhiri hidupnya dikarenakan tidak sanggup memikul beban yang terlalu berat. Dan tidak hanya itu, lebih seramnya lagi, judi online tidak hanya mengambil harta daripada pengguna, namun mengambil dana pribadi, nomor rekening, alamat rumah, dan lain sebagainya untuk disebarkan dan dijualbelikan yang nantinya akan merugikan dari pengguna. Pemerintah sudah mencoba berbagai macam cara, mulai dari memblokir situs judi online, memblokir rekening pengguna, bahkan mengultimatum pengguna untuk tidak akan mendapat bantuan ekonomi dari pemerintah. Namun, sejatinya tembok terkuat adalah diri kita sendiri. Kita harus bisa membentengi untuk tidak ikut-ikut dalam judi online. Jangan sampai terjerumus, karena masa depan adalah milik kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan media digital dengan baik. Jangan memakai media digital dengan hal-hal yang buruk, tapi buatlah media digital dengan hal-hal positif. Seperti salah satunya adalah mengembangkan budaya di Jawa Timur. Seperti saat ini, saya sedang berada di situs warisan budaya Candi Dermo, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan kemegahannya yang berdiri di tengah-tengah Kabupaten Sidoarjo, namun sayangnya Candi Dermo sepi akan pengunjung, dan bahkan warga Sidoarjo sendiri pun banyak yang tidak tahu akan keberadaan Candi Dermo. Salah satu penyebabnya adalah generasi muda zaman sekarang yang tidak memanfaatkan teknologi dengan baik. Mereka enggan menyebarkan informasi terkait
keberagaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah keberadaan Candi Dermo di Sidoarjo. Hal ini tidak menutup kemungkinan apabila bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya sendiri karena lupa dan tidak tahu akan keberadaan budayanya sendiri. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya dikarenakan lupa akan warisan nenek moyang mereka. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan dan menyebarluaskan budaya di Indonesia, Jawa Timur, bahkan di Sidoarjo, bahwa kita memiliki sebuah warisan budaya yang sangat luar biasa dan pantas diperlihatkan ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, kita harus bisa membangun yang namanya personal branding. Lantas, apa itu personal branding? Nah, personal branding merupakan bagaimana orang lain melihat citra diri kita. Baik atau buruknya, itu dilihat dari kita sendiri. Personal branding sangat penting di era digitalisasi ini agar orang-orang lain tahu apa kelebihan dan bakat kita, agar nantinya kita dapat bersaing di masyarakat luas. Cara menentukan personal branding adalah dengan melihat potensi dan kemampuan kalian. Contohnya, aku sangat suka berbicara di depan umum. Oleh karena itu, aku akan meningkatkan personal brandingku seputar public speaking agar orang tahu bahwa Hasbi merupakan seorang yang bisa public speaking. Nah, teman-teman, membangun personal branding bisa melalui kegiatan sehari-hari, contoh mengikuti organisasi ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang berguna dan berdampak bagi masyarakat. Contohnya, alhamdulillah, ini aku masih dipercaya sebagai Ketua OSIS SMA Progresif Bumi Sholawat dan juga sebagai Ketua Media Pesantren Progresif TV, di mana kedua hal tersebut memberikan banyak sekali dampak bermanfaat bagi kehidupanku sehari-hari, yakni dapat berdampak bagi masyarakat dan juga menambah wawasan serta pengalaman yang berguna untuk masa depan ke depannya. Oleh karena itu, jangan ragu dan jangan malu pantang menyerah untuk menggapai masa depan kalian. Oleh karena itu, semua hal tersebut harus didukung oleh sekolah yang mumpuni dan juga berintegritas tinggi. Oleh karena itu, aku bersyukur dapat bergabung dalam bagian Sekolah Progresif Bumi Sholawat. Welcome to Spasi. Di SMA Progresif Bumi Sholawat memiliki fasilitas yang sangat lengkap guna menunjang pembelajaran para siswa, mulai dari laboratorium, perpustakaan, bahkan gedung olahraga, semua tersedia di Smasi. Dan di Smasi, para siswa dan siswi dibebaskan untuk mencapai dan meraih masa depan mereka. Mereka yang ingin menjadi abdi negara atau taruna bisa bergabung dalam kelas taruna atau KTP, dan mereka yang ingin melanjutkan perguruan tinggi di internasional atau di luar negeri dapat bergabung kelas internasional IBP. Jadi, semua kemampuan dan keinginan kalian akan terwujud di Smasi. Tidak hanya itu, SMA Progresif Bumi Sholawat juga mendukung kemampuan para siswa dan siswinya, mulai dari akademik maupun non-akademik, agar mereka bisa bersaing di kancah nasional, bahkan membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Menggunakan kurikulum berbasis International Person Edexcel, kami siap menghadapi tantangan global dan siap menjadi calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, mari kita gapai bersama-sama masa depan yang gemilang. Setiap usaha kalian, bacaan kalian, tugas kalian adalah bibit investasi untuk menuju masa depan yang gemilang. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu ada di tangan kita, para generasi muda saat ini. Oleh karena itu, belajarlah sungguh-sungguh, jangan malu bertanya, dan teruslah menggapai seluruh informasi yang ada. Ingatlah, saat kita menggapai sebuah bintang, memang halangan sangat banyak, medan yang sangat gelap dan terjal. Namun di ujung sana, terdapat bintang yang sangat bercahaya, yakni mimpi kita sebagai seorang yang sukses. Oleh karena itu, mari kita gapai bersama-sama masa depan itu